Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Purbaya tak gentar menghadapi Luhut. Wah, ada apa begitu kan ya? Tetap ya bersikeras ya Menteri Minkau ini ya, Menteri Purbaya ini tetap tarik dana ya MBG ya jika penyerapan minim. Saya kira ini menurut saya ini langkah yang tepat bagi Purbaya begitu untuk melawan Luhut begitu. Nampaknya ingin bersih-bersih geng Solo ini. Jadi sekarang ini Purbaya ini beraninya sangat luar biasa. Luhut saja dilawan, Bahlil saja dilawan begitu kan ya. Purbaya ini hanya percaya kepada Presiden Prabowo. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Dan pada akhirnya Purbaya ini tidak pernah gentar sedikit pun ya kepada Luhut, kepada Bahlil dan sebagainya. Padahal dulu begitu kan anak buahnya ya Pak Luhut. Ya, sekarang dong. Sekarang kan demi bangsa dan negara, demi rakyat di situ. Pak Luhut bilang nggak perlu ambil anggaran tak terserapnya MDD, Menko nggak perlu ambil. Tanggapannya seperti apa, Pak? Itu kan berarti Pak Luhut udah mengakses penyerapan anggarannya. Berarti dia nilai itu udah bagus semua. Tapi kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober. Kalau dia nggak bisa nyerap ya kepotong juga. Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap. Dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik, dan itu akan terjadi penyebaran, dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah. Karena pada dasarnya, seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi. Tadi saya tidak keliru, lapangan kerja sudah berapa? 380.000 ya, yang terserap. Jadi itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini. Makan bergizi ini saya kira memberikan salah satu peluang untuk kita mengatasi. Kalau kinerjanya sangat baik ya, maka tidak akan mungkin begitu kan ya. Masyarakat menjelek-jelekan atau mengkritik habis-habisan si Purbaya dan sebagainya. Nah, berawal inilah yang kemudian nampaknya Luhut banyak memberikan klarifikasi ya soal makan bergizi gratis. Kabarnya anggarannya jangan dipotong ya, tetap ingin semaksimal mungkin untuk menyerap anggaran itu begitu. Nah, respon Luhut ini begitu kan, Menko Purbaya tetap mengancam potongan anggaran makan bergizi gratis jika tidak diserap. Wah, ngeri-ngeri sedap, Bos. Karena persoalan-persoalan selama ini begitu kan ya, hanya Menteri Purbaya yang kemudian bisa melawan Luhut, bisa melawan yang lainnya begitu. Saya baru respect begitu kan. Dari kemarin-kemarin ya jangan-jangan sama dengan Sri Mulyani, tapi ini respect sekali. Bahkan tidak hanya itu, Profesor Mahfud MD juga kabarnya begitu kan ya, juga memberikan dukungan yang sangat luar biasa begitu. Ya kepada kepada Purbaya dan sebagainya. Nah, Menteri SDM ya si Bahlil ini begitu juga menyebutkan bahwa Purbaya salah baca data soal harga LPG yang kemudian 3 kilo begitu kan ya, yang dijual ya, Purbaya mengatakan harga hasil LPG 3 kilo ya 42.000 per tabung dan subsidi 30.000 ya. Tabung agar ya masyarakat bisa membeli senilai 12.750 dan sekarang harganya berapa mereka begitu. Nah, banyak dukungan sekarang ini kepada si Menkau begitu kan ya, karena di kepemimpinan Menkau ini yang baru ini di Purbaya ini tidak pernah menaikkan pajak sedikit pun sekarang ini. Ya tetap mereka kalau bisa dia akan menurunkan pajak. Inilah luar biasa kalau bisa memanage bagaimana anggaran APBN kita, bagaimana pendapatan pajak dan sebagainya. Saya kira ini langkah yang bagus begitu. Dan satu-satunya yang paling meradang sekarang ini adalah Luhut itu begitu. Kenapa, Bang? Ya karena tidak ada satupun menteri-menteri yang bisa melawan melawan Luhut dan sebagainya. Hanya Pak Purbaya ini begitu kan ya. Ada yang mengatakan ya makan bergizi gratis tak punya dasar hukum. Ya 71 triliun bisa berujung ke KPK. Wah, ada apa ini? Ada apa ini begitu kan? Ya
Ini bukannya malah bikin mereka ya bersemangat korup bancakan ya. Mereka yang makin getol buka dapur baru dan maksa semua sekolah sampai swasta elit sekalipun ya buat terima makan bergizi gratis. Biar anggaran makin gede ya. Maksudnya biar berkembang begitu kan ya. Karena jalan satu-satunya anggaran makan makan bergizi gratis ini kan program Prabowo begitu, mau tidak mau harus tepat sasaran dan sebagainya. Dan bahkan tidak hanya itu, DPR juga kabarnya menyentil Purbaya. Diminta tak berpolemik dengan Bahlil soal subsidi gas 3 kiloan. Ada apa? Ya ungkap dong kepada publik begitu. Kalau sudah dapat subsidi kok dijual seharga itu begitu. Ya Bahlil kena, Luhut kena dan sebagainya. Jadi saya kira saya pribadi ini respect begitu kan. Ya, sangat-sangat respect kepada Menkau ini. Nah, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini begitu kan tak gentar ya pada Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang meminta agar ya dana atau anggaran makan bergizi gratis itu begitu atau MBG tidak ditarik. Purbaya memastikan bahwa akan tetap menarik anggaran MBG yang ada di Badan Gizi Nasional ya jika serapan anggaran tersebut minim. Dia menargetkan hal itu hingga akhir Oktober 2025. Saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya. Kenapa ini langkah yang bagus? Karena kalau uangnya sudah ada, tidak bekerja tidak semaksimal mungkin begitu kan ya. Masyarakat masih menunggu di berbagai daerah untuk makan bergizi gratis dan toh pada hakikatnya di berbagai daerah masih banyak yang kemudian dianggap bahwa masih membutuhkan makan bergizi gratis ini. Kalau tidak sampai Oktober ini beres semua, maka saya kira ini langkah yang bagus untuk menarik anggaran itu begitu kan. Nah, kata Purbaya mengatakan bahwa kalau nanti akhir Oktober ya bisa diprediksi berapa penyerapannya. Kalau kurang kita ambil uangnya, kata Purbaya. Ini bersikeras. Dan bahkan ancaman-ancaman seperti ini begitu kan ya bikin Luhut panik begitu. Dan juga Purbaya mengatakan dirinya ingin agar program MBG ini ya berjalan dengan lancar. Ya dia pun akan terus memantau penyerapan anggaran program makan bergizi gratis itu. Nah sekarang kita lihat saja realitasnya begitu kan bahwa Menkau yang sekarang ini begitu kan ya salah satu sebagai contoh bahwa pertama tidak pernah menaikkan pajak. Yang kedua ingin menunjukkan bahwa ingin menurunkan pajak dan sebagainya begitu. Walaupun sekarang ini ya Luhut ya pernah ingatkan Purbaya usai bertemu dengan bos BGN begitu kan ya dan tidak perlu ambil anggaran katanya. Jadi saya kira ini masih ngeri-ngeri sedap begitu kan. Sedangkan Menkau ini hanya takut kepada Presiden Prabowo. Bekerja dengan Prabowo semaksimal mungkin. Ya, walaupun Purbaya begitu kan berkali-kali mengatakan bahwa akan tetap ya memangkas makan bergizi gratis itu begitu. Nah, Purbaya mengulti jangan coba-coba mengakali lagi aturan impor yang ada di sini. Bisa saja ini kena. Ya, tetap bersikeras akan memotong begitu kan ya anggaran makan bergizi gratis meski diingatkan Luhut. Ya Luhut itu kan biasa bagi mereka begitu santai-santai aja begitu kan ya. Tapi kalau toh pada hakikatnya mengatakan bahwa semuanya akan dipotong, ini langkah yang bagus begitu. Gas Pak, saya dukung dan saya dukung seadil-adilnya begitu. Gas. Tidak ada lagi kemudian memikirkan si sana, tidak memikirkan lagi siapapun begitu kan ya. Biarlah mereka yang ingin negara kita hanya itu aja begitu kan ya. Gas saja begitu. Apapun yang terjadi. Lebih baik begitu, lebih cepat lebih baik. Bagus. Ini menunjukkan bahwa menteri-menteri sekalipun begitu kan harus bekerja semaksimal mungkin. Nah, sebelumnya ya Luhut ini juga mengimbau Purbaya untuk tidak perlu menarik kembali anggaran jika terpantau tidak terserap. Nah, ya ini bisa dipastikan kata Luhut begitu kan ya pada akhir Oktober ini akan bisa terrealisasi semua begitu. Mulai dari beri berbagai daerah dan sebagainya. Nah, banyak yang kemudian komentar-komentar netizen mengatakan begini. Salah satunya ini. Makan bergizi gratis itu lebih mudah ya diaudit dan evaluasi jika diselenggarakan oleh masing-masing sekolah, bukan lewat perusahaan-perusahaan pemegang dapur. Apalagi pemegang dapur ini juga kontraktor dari kontraktornya yang berlapis-lapis kabarnya begitu kan ya. Artinya dari 1, kedua, ketiga, keempat begitu kan.
Bahkan Luhut masa lalu, Purbaya masa depan. Luhut sudah menjabat beberapa presiden, ya hasilnya dia buat rakyat apa? Hasilnya dia sendiri tambah apa begitu kan? Ini salah satu komentar netizen. Sekarang kita lihat saja performa performa dari Pak Purbaya ini. Saya kira ini langkah yang bagus begitu kan. Pak Purbaya sudah memberesi ini semua karena ini bagian dari orang-orang yang kemudian diperintah oleh oleh Presiden Prabowo begitu kan. Siapapun di situ begitu. Tapi nampaknya ya Pak Luhut ini sudah mulai ketar-ketir, sudah mulai panik sebenarnya begitu. Untuk melihat bagaimana makan bergizi gratis ini takut anggarannya dipotong ya. Saya memandang bahwa dengan adanya seperti ini biasa begitu dalam dunia politik begitu. Tapi keretakan-keretakan ini menandakan bahwa mungkin Prabowo akan pusing begitu kan melihat bagaimana keretakan-keretakan antara seolah-olah kepentingan-kepentingan itu begitu saling menguntungkan begitu satu sama lain dalam artian bahwa ini loh yang paling benar, tunggu dulu begitu kan. Kira-kira seperti itulah begitu. Tapi semuanya ini tergantung dari Pak Purbaya karena jantung utama begitu kan ya, jantung utama di situ adalah salah satunya adalah Menteri Keuangan. Siapapun lagi begitu kan. Kalau bisa memanage, mengefisiensi begitu kan, apapun itu ya, Indonesia itu akan baik-baik aja begitu. Apalagi nanti begitu kan tumbuh berapa persen? Ya, tumbuh misalnya sampai 8%. Wah, ini keren begitu kan. Ini keren sekali begitu. Salah satu menjadi sejarah utama ya sebagai Menko nantinya begitu. Tapi perlu diingat ya, tantangan-tantangan itu sangat luar biasa sekali begitu, tantangan-tantangan itu begitu kan. Ya, terus kemudian ya coba kita baca lagi ya beritanya. Ini banyak sekali ya pro dan kontra ya. Akibat ini juga begitu kan dari Purbaya ini begitu ya dikritik akibat kebijakan cukai rokok. Menko Purbaya sekak balik. Kalau tidak bisa ciptakan lapangan kerja, jangan omong saja. Nah, ini saya kira setuju sekali begitu kan ya. Untuk menurunkan rokok pajak, untuk menurunkan yang lain. Agar apa? Agar kita tahu bahwa di negara kita membuka lapangan pekerjaan, terus kemudian ada sisi pemilik modal juga diuntungkan dan satu sama lain begitu kan. Kalau masalah kesehatan kan lain-lain di situ begitu. Ini saya kira bagus. Ini harus didukung begitu kan ya. Saya dari kemarin kurang respect sebenarnya kepada Purbaya begitu karena kita tahu bahwa negara kita ini kan masih banyak nuansa-nuansa yang kemudian muncul narasi-narasi ini di berbagai media sosial begitu kan. Salah satunya adalah soal bagaimana apakah ini, negara kita itu aja begitu kan ya. Bahkan ya dia mengatakan saya hanya bertanggung jawab kepada Presiden RI. Wah, ngeri bos. Ngeri kalau sudah seperti ini begitu. Luhut pun tidak bisa bersuara. Ketika Purbaya mengatakan bahwa hanya bertanggung jawab kepada RI 1, yang lain saya nggak peduli. Termasuk Luhut. Seperti inilah ya kalau orang karir bukan dari orang partai. Nggak ada beban. Kerja secara profesional saja, kita lihat saja 6 bulan ke depan hasilnya kerjanya gimana. Santai aja. Santai-santai aja di situ begitu kan. Saya ini justru saya respect sekali begitu kepada Purbaya ini begitu. Awalnya nggak yakin sama dia katanya begitu, tapi sepertinya bagus ya karena berlawanan sama hal-hal yang lain, termasuk geng Solo, termasuk Bahlil, Luhut. Ya karena berlawanan sama ya hal-hal sama dengan orang-orang itu begitu. Ini tetap selalu waspada. Jika Bapak ini nggak belok-belok sana-sini begitu kan saat menjabat, Bapak ini harus pinter-pinter menyimpan bukti sekecil apapun atas perintah dari seorang presiden. Makanya Presiden Prabowo ini sudah memberikan kepercayaan kepada Pak Purbaya untuk memberesi bagaimana BUMN yang sekarang ini hanya itu-itu aja. Bagaimana begitu kan pro terhadap rakyat. Karena ini adalah jantung kita begitu. Kalau ekonominya turun, maka konsumsi masyarakat itu akan semakin turun juga. Ya, barang-barang mahal, semuanya mahal, tidak menciptakan lapangan pekerjaan, malah banyak di PHK pada akhirnya. Apa yang terjadi? Ya, justru ini akan menjadi beban kepada Presiden Prabowo kalau toh pada hakikatnya ekonominya tidak maju-maju aja. Masa iya di zaman Jokowi 2 periode tidak sampai 6%, 7% begitu kan? Ya. Dan sekarang kita harus buktikan itu begitu. Setidaknya 8% dong. Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, wallahu a'lam. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra ya.
Ini segitu takutnya begitu kan ya, Prapski ya sama orang-orang Jokowi. Sehat-sehat deh Purbaya. Ya, yang lagi pasang badan ya di TikTok pasti makin ramai. Banyak di berbagai media sosial terutama di TikTok begitu kan ya. Itu banyak yang mendukung Purbaya. Gas Pak. Habiskan geng Solo, bersihkan geng Solo dan sebagainya. Itulah di TikTok banyak sekali begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda di Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.